kritisi ya, karena selama ini kita yang penting sampah itu inilah apa namanya, sampai kita hilang lah dan kita nggak bisa melihat sampah itu, tapi bukan itu gitu ya. Nah terus setelah kalau misal kita lihat di sini ya diagramnya ya, ketika kita buang sampah itu pada tempatnya, sudah pada tempatnya, dan akhirnya ke TPA, pernah nggak sih kita berpikir habis dari TPA itu kemana? Gitu. Atau mungkin setelah dibakar apakah plastik ataupun sampah itu akan hilang? Tidak. Kemudian apakah setelah kita buang ke laut terus mereka akan hilang? Nah itu jadi pertanyaan besar nih, kemana gitu. Sesimpel yang sebenarnya aku pengen nanya, mungkin teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Sebentar, ini kenapa nggak bisa di next? Nah, sesimpel sebenarnya aku pengen nanya ya, teman-teman boleh interaksi di ini ya, di apa namanya, di kolom chat ya. Sebenarnya dari mana sih plastik berasal gitu? Hari-hari ini tuh banyak banget ya, kita ngomongin tentang plastik itu bahaya ini dan lain sebagainya gitu. Tapi pernah nggak sih kita mikir sebenarnya plastik ini berasal dari mana dan akhirnya kemana gitu? Kebanyakan orang kalau ditanya plastik itu apa, mereka nggak bisa jawab. Dan kalaupun bisa jawab, pasti mereka menjawabnya secara ilmiah. Misalnya, kalau anak kimia ditanya plastik itu apa, polietilen, terus kemudian polipropilen, seperti itu. Jadi mereka berasal dari zat-zat kimia gitu. Tapi sebenarnya teman-teman kalau bicara plastik itu sebenarnya salah satu solusi yang coba dilakukan oleh riset dengan cara ada limbah nih petroleum atau teman-teman tahu kayak sekarang bahan bakar yang kita gunakan. Jadi selama kita masih menggunakan bahan bakar fosil, selama itu juga masih akan ada plastik atau sampah gitu. Nah, kemudian peneliti mencari cara, oh ada limbah nih, gimana cara menanganinya? Kemudian mereka ke manufaktur, mereka membuatlah plastik. Kemudian kacamata yang saya pakai pun sekarang juga pakai plastik, gitu ya. Terus setelah itu kemana? Kita pakai. Setelah kita pakai, misal kita pakai belanja dan lain sebagainya ke tempat sampah. The best question again, gitu. Kemana sih sampah kita, gitu? Kemana sih sebenarnya sampah-sampah yang ya ini sebenarnya solusi gitu ya, karena banyak limbah akhirnya mereka menciptakan plastik karena kita nggak bijak, kita nggak tahu harus kembali kemana lagi karena ekonominya belum sirkular, akhirnya kemana ini gitu. Nah ini perlu sih kita pertanyakan gitu. Nah ada satu hal menarik ya yang membuat saya sampai sekarang fight di lingkungan gitu. Satu fakta yang ini sebenarnya fakta udah lama banget, tapi menurut aku teman-teman perlu tahu gitu. Kalau yang sekarang mungkin teman-teman tahu Indonesia tuh plastiknya banyak gitu. Ternyata Indonesia punya predikat satu lagi nih. Indonesia itu nomor 2 punya tragedi persampahan terburuk di dunia, bayangin. Tragedi persampahan terburuk di dunia. Apa tragedinya gitu? Kita pernah longsor, yang itu longsornya adalah longsor TPA atau tempat pembuangan akhir di Cimahi, dan sekarang kita peringati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN gitu. Bayangin teman-teman, sampah bisa nimbun 3 desa itu kalau 3 kelurahan ya, 3 kelurahan, kemudian 71 rumahnya itu tertimbun dan 141 orang tewas, bayangin. Jadi kita yang nggak tahu tuh tadi perginya kemana dan kita cuma tahu sampai ke TPA, ternyata kembali lagi ke kita gitu. Jadi makanya kita harus mikir lagi apakah kita gimana nih ngelakuin plastik yang sebenarnya yang membuatnya sendiri pun dia punya niat baik gitu, tapi ketika sampai di kita ke orang-orang yang mungkin nggak paham, akhirnya jadilah berserakan dan lain sebagainya. Ini salah satu foto yang saya ambil langsung dari Desa Binaan Kami Back In. Ini sebuah tanah kosong ya, yang niatnya adalah orang-orang di sana pengennya tanahnya itu keuruk karena kena rob gitu. Tapi alhasil apa? Sampah kan sifatnya dia tidak menguruk, tapi dia naik. Jadi jadi gunungan sampah dan itu dimakan kambing, sapi dan lain sebagainya. Dan mereka biasa-biasa saja hidup di sana. Nah, apa yang salah di sini gitu? Kemudian ada lagi ya, selain Indonesia punya predikat nomor 2 tadi ya, tragedi persampahan terbesar, ternyata Indonesia juga termasuk penghasil sampah makanan terbanyak di muka bumi. Bayangin 13 juta ton per tahun. Yang itu kalau misal kita jadiin Monas tuh jadi 7 Monas ya, yang itu bisa menolong banyak sekali orang-orang yang kelaparan di garis kemiskinan gitu. Nah ini coba bayangin sampah, apalagi di masa pandemi ini banyak banget tuh sampah yang terbuang karena kita tadi ya panik buying, kemudian membeli sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuh, terus kita akhirnya membusuk di kulkas, dibuang gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa diselamatkan, ada food rescue yang bisa kita lakukan gitu. Nah terus mengetahui fakta-fakta tadi bahwa Indonesia tuh mengerikan ya, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa sampah itu bagian dari jejak ekologi manusia, maka apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu, apalagi di masa pandemi ini gitu.
5R sebenarnya salah satu kunci bagaimana sih kita bisa melakukan pola hidup sustainable gitu ya. Sebelum kita akan nanti bicara tentang sustainable. 5R ini apa? Kalau kita sering sering dengar biasanya 3R ya, apalagi kalau di bank sampah dan lain sebagainya itu 3R. Tapi aku akan pernah 5R. Jadi 5R itu sebenarnya refuse, reuse, recycle dan juga root. Nah, apa itu gitu? Paling penting sebenarnya ketika kita melihat sampah atau ketika kita memulai hidup sustainable, kita harus punya pola pikir untuk mereview sesuatu atau kita berpikir ulang sebelum kita menggunakan atau membeli sesuatu. Misalnya, ketika Lebaran kemarin kayaknya banyak banget ya orang-orang mulai beli baju dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita udah punya mindset untuk mereview atau menolak sesuatu yang kita sekiranya nggak butuh karena kita merasa di lemari kita udah banyak banget baju, maka kita akan ngapain sih membeli itu, aku udah nggak butuh gitu. Jadi membeli itu sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan gitu. Dan ini sebenarnya yang pertama juga aku lakukan gitu ya, best practice yang bisa aku lakukan karena dulu ketika di kampus gitu ya, orang berpikir kalau mau mulai hidup sustainable tuh mahal, harus pakai sedotan stainless yang harganya berapa gitu, bagi mahasiswa tuh mahal gitu ya. Terus harus pakai tumbler yang bagus, cantik, ciamik gitu, enggak juga gitu. Dulu aku memulai sustainable tuh dengan cara reviews ini. Jadi aku menolak kayak misal menggunakan sedotan sekali pakai. Menurut aku kalau aku minum di kosan juga tinggal kokop, kalau bahasa Jawanya tuh kita nggak pakai sedotan biasa aja gitu kan. Kemudian kalau misal aku di kampus gitu, aku membawa tumbler sendiri karena nggak mampu untuk beli air mineral kemasan gitu, itu kan menghemat ya bagi mahasiswa gitu. Itu yang aku lakukan dengan cara revisi ini karena aku berpikir ulang. Dulu aku masih berpikir ulang karena aku nggak punya duit, tapi secara nggak langsung aku mulai mendidik diri aku untuk mereview gitu. Kemudian 3R yang biasa kita temui atau teman-teman biasa dengar gitu ya, reduce, gimana kita mulai tuh ya gimana sih kita nggak menghasilkan sampah, bagaimana caranya gitu. Ya tadi kembali lagi kita ke reviews lagi, gimana kita tahu apa yang kita butuhkan. Seharusnya kalau teman-teman mungkin mempelajari diri sendiri, kita tuh seharusnya lebih tahu kita tuh butuh apa sih sebenarnya gitu. Kemudian reuse, kalau misal ada barang-barang bisa dipakai lagi gitu. Kalau misal teman-teman, aku tidak menjadi orang yang mengatakan wah, say no plastik, enggak juga, karena kacamata yang aku pakai pun kacamata plastik ya. Kalau besi mungkin aku akan keberatan gitu. Nah, terus kalau kita membeli permen masih kayaknya agak impossible kalau kita membeli permen itu tanpa wadahnya, itu nggak aman secara BPOM dan lain sebagainya, nggak bisa gitu. Ya udah, gimana apa yang bisa kita lakukan adalah menjadi manusia atau makhluk yang bertanggung jawab gitu. Jadi reuse itu lebih kita gunakan lagi. Recycle ini konsep bagaimana sebenarnya barang-barang itu bisa digunakan lagi loh. Mirip kayak reuse, hanya dia misalnya kalau misal teman-teman beli ya, jadi pembeli yang bijak gitu, dengan cara teman-teman tahu tadi apa yang teman-teman butuhkan, kemudian kalau misal ada tanda plastik itu 4 gitu, berarti dia masih bisa di-recycling 4 kali gitu. Jangan beli yang 1 gitu, karena dia nggak bisa di-recycling lagi, artinya akan ke alam lagi gitu. Nah, ini salah satu, apalagi di masa pandemi ini ya, teman-teman pasti banyak banget menggunakan masker medis, karena memang kita di masa-masa sekarang harus menjaga diri kita juga. Aku tidak melarang karena memang itu untuk melindungi diri kita gitu ya. Tapi kita harus menjadi makhluk yang bertanggung jawab, menjadi manusia yang bertanggung jawab. Caranya gimana? Ya ini yang bisa kita lakukan. Biasanya kita membuat namanya eco brick medis. Jadi masker kita packing, kita hanya pakai kayu, kemudian pakai botol, kita masukin, ini bisa jadi meja, kursi dan lain sebagainya gitu. Itu jadi kita menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Nah, root ini apa sih gitu ya? Jadi root ini bagaimana sih kita banyak banget ya, tadi Indonesia penyumbang sampah makanan terbanyak di muka bumi ini juga nomor 2 gitu ya, banyak banget, padahal banyak juga masyarakat kita yang di garis kemiskinan gitu. Gimana kita bisa melakukan composting gitu. Composting paling simpel yang bisa kita pakai gitu ya, yang aku pakai juga di rumah ataupun di perusahaan gitu. Kita itu menggunakan biopori. Jadi ini mencegah adanya banjir. Jadi teman-teman cuma ngelubangin tanah gitu. Kemudian teman-teman kasih pralon yang udah di bolong-bolong aja, udah masukin apapun di sana. Udah selesai gitu. Atau teman-teman yang agak ribet nih bikin POC atau pupuk padat gitu ya. Teman-teman masukin ranting, jadi komposisinya
coklat hijau gitu. Jadi coklat tuh yang udah kering, kemudian hijau, coklat hijau gitu. Jadi hanya simpel teman-teman hanya membuang sampah, tapi intinya di sini adalah teman-teman itu bisa milah gitu. Nah, di masa sekarang ini Ruth itu rasanya sangat apa ya, sangat berkaitan dengan berkebun gitu. Salah satu pola berkebun menurut aku sangat relevan dengan kita itu dengan cara kita itu berkebun dengan permaculture atau permanent agriculture. Apa sih permanent agriculture? Mungkin teman-teman jarang dengar ya. Jadi permanent agriculture ini bagaimana kita bertani tapi tetap menerapkan prinsip sustainability gitu. Sustainability-nya kita punya 3 etika dan juga 16 prinsip. Apa itu? 3 etika yang kita terapkan adalah kita cinta bumi, cinta manusia, dan berbagi adil. Kenapa berbagi adil? Nah, ini juga salah satu latar belakang kenapa Back-in terbentuk ya. Selama ini kalau kita lihat pergerakan komunitas lingkungan itu selalu pro lingkungan gitu. Padahal sebenarnya lingkungan ini sangat berkaitan dengan manusia. Kalau misal relevannya ya ketika aku di lapangan gitu, kita melakukan pengabdian dengan masyarakat kecil, ketika kita ngomongin tentang sampah, mereka selalu bilang kita makan aja susah, gimana kita bayar retribusi sampah gitu. Nah ini jadi etikanya seperti itu. Bagaimana sih antara manusia dan alam ini saling berbagi adil, tidak jomplang gitu, tidak ke alamnya doang, tidak ke manusianya doang, tapi kita berbagi adil. Nah, di permaculture ini bagaimana kita melakukan organik, sesuatu yang organik, kemudian kalau kita mengambil sesuatu, misal kita panen tuh secukupnya. Jadi kalau kita panen tuh nggak dipanen semua, secukupnya. Kemudian ada serangga pun tidak akan kita insektisida dengan kimia. Biasanya kita sediain tanaman sendiri biar mereka makan. Jadi kita berbagi adil dengan alam biar mereka makan. Karena kalau nggak ada ulat juga nggak bakal ada kupu-kupu. Jadi udah kita sediain tanaman khusus untuk emang dimakanin ulat gitu. Tapi tanaman inti yang kita inginkan itu tidak akan terkena ulat. Nah, gimana caranya ini dengan permaculture? Jadi bagaimana kita berkebun dengan kita berbagi adil dengan alam seperti itu. Nah, dari tadi kita ngomongin sustainable ya. Jadi apa sih sebenarnya sustainable lifestyle itu? Sustainable lifestyle itu intinya ada 3 prinsip yang dipegang ya. Bagaimana people, profit, dan juga planet itu bisa saling nyatu gitu. Karena kalau kita cuman planet doang ya manusianya nggak bisa hidup gitu. Tapi kalau kita mikirin manusia dengan kita nggak profit atau planet dan kita nggak profit ya sama-sama dua-duanya juga nggak bisa jalan, ibarat kata pincang gitu. Nah ini konsep planet, profit, dan juga people ini atau 3P biasanya diterapkan juga di Sustainable Development Goals atau salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di dunia gitu, SDGs gitu. Nah, kalau di alam, sebenarnya sustainable lifestyle ini bisa kita lihat dari hal simple. Apa itu? Pohon. Tuhan kita tuh luar biasa ya, karena menciptakan sesuatu tuh no waste. Jadi pohon ya kita lihat kayak misal daunnya. Daun jadi pupuk kan. Kalau jatuh bijinya, dia bisa tumbuh lagi gitu kan. Bunganya jatuh jadi pupuk juga. Jadi nggak ada yang terbuang sama sekali, sehingga terbentuklah circular. Nah, ini yang sebenarnya pengen kita terapin di dalam sustainable lifestyle ini, bagaimana sih kita menjadi manusia yang hidup sirkuler dan nggak linear ekonomi gitu. Jadi nggak cuma linear, akhirnya kayak tadi tuh nggak tahu sampah kita kemana dan ternyata balik lagi ke kita. Sirkulernya yang kurang baik gitu. Nah, hidup sirkuler gimana sih kita bisa nerapinya gitu. Hal penting yang perlu kita lakukan ketika kita memulai sustainable lifestyle itu sebenarnya bagaimana kita peka terhadap alam kita, peka terhadap lingkungan kita. Kalau aku menyebutnya eco happiness approach atau pendekatan bahagia dengan alam gitu. Bahagia dengan alam ini, coba teman-teman di masa pandemi ini aku yakin deh banyak yang ayo pengen keluar, pengen ke alam dan lain sebagainya gitu. Itu salah satu bentuk vibrasi kita ketika kita menyentuh alam atau ketika kita melihat alam itu memang ada vibrasi khusus dan itu ada penelitiannya juga ya. Karena kita tuh 10% human, jadi kita adalah 10% manusia, 90% kita itu sebenarnya makhluk hidup lain yang saling bersinggungan dengan alam gitu. Jadi ketika teman bunuh kayak misal teman-teman pakai insektisida, teman-teman itu sedang bunuh bakteri yang itu sebenarnya akan menjaga kekebalan tubuh kita. Dan itu akan menyakitkan kita karena akhirnya membawa penyakit dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan eco happiness approach. Jadi coba lihat dulu di sekitar teman-teman sekiranya apa sih yang membuat kegelisahan teman-teman gitu. Karena sesimpel dulu itu
aku menemukan kecintaanku terhadap lingkungan after aku pulang dari road trip Nusa Tenggara Timur. Aku ke Nusa Tenggara Timur waktu itu lihat pantai sebagai anak kota Semarang asli gitu ya. NTT yang luar biasa punya pantai, nggak ada wis sama sekali gitu. Pulang ke Semarang karena aku nggak pernah main gitu ya. Jadi aku dulu anak rumahan, kemudian coba main ke pantai dan lihat bahwa pantainya itu kotor. Disitulah aku mulai meronta-ronta, kenapa nih gitu. Ada yang salah nih gitu. Karena aku udah mendapatkan eco happiness approach aku dengan aku seneng banget lihat laut, tapi kelihat laut seperti itu sepertinya ada yang perlu aku lakukan sehingga terbentuklah si Angle Semarang itu gitu. Nah, terus apalagi hal-hal simpel yang bisa kita lakukan dengan apa ya namanya sustainable lifestyle gitu. Yang pertama sebenarnya hal simpel yang bisa kita lakukan, kita bisa pakai tote bag ya. Alhamdulillah sekarang ini pemerintah kita mulai mendukung peraturan apa namanya peraturan per daerah. Bali memulai, kemudian Semarang juga punya peraturan wali kota yang melarang kantong plastik sekali pakai, sedotan plastik sekali pakai dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu akan tetap menjadi regulasi ketika para industri dan juga kita sebagai konsumen nggak tahu tentang itu. Makanya penting juga kita tahu tentang adanya regulasi-regulasi yang ada di daerah kita. Kemudian hal simpel lain yang bisa kita lakukan adalah bawa tumbler sendiri dan juga bawa tempat makan sendiri. Kenapa? Karena di masa pandemi ini kita sangat worry ya kalau kita pakai bekas orang lain, jangan-jangan orang lain ini corona dan lain sebagainya gitu kan. Jadi dengan teman-teman membawa alat wadah sendiri, teman-teman itu sangat membantu bagaimana teman-teman bisa menjaga bumi ini gitu. Dan hal simpel lagi yang bisa kita lakukan dan ternyata harus kita lakukan di masa pandemi ini dan kita sudah memulai sustainable lifestyle adalah kita memakan sesuatu yang organik. Kenapa? Karena dengan memakan sesuatu yang organik berarti kita menjaga tanah kita untuk petani-petani yang masih melakukan pola-pola baik terhadap bumi kita gitu. Ketika kita memakan makanan yang mohon maaf ya kalau di Islam kita menyebutnya nggak toyib ya karena kita nggak tahu asalnya dari mana, kemudian zat kimia dari mana gitu. Itu juga berpengaruh terhadap bumi kita karena tanah-tanah nantinya akan menjadi kering dan nggak bisa ditanemin lagi gitu. Dan cook at home di masa seperti ini juga penting banget untuk teman-teman masak sendiri karena dengan masak sendiri tanpa teman-teman sadari teman-teman akan belajar. Oh ternyata porsi aku segini ya gitu. Kenapa dulu di kampus aku selalu pesen banyak ya? Padahal aku makan cuma segini. Akhirnya kita tahu porsi kita seberapa. Nah itu penting untuk kita mengenali diri kita sendiri gitu. Dan kalau teman-teman udah ke level selanjutnya nih, karena emang melakukan sustainable lifestyle ini, aku akui kita ada step-step tertentu gitu ya. Jadi kalau kita benar-benar persisten dan kita udah seneng lakuinnya, biasanya kita udah mulai mencoba membuat sesuatu sendiri karena kita sadar bahwa ternyata body care yang kita pakai itu banyak mengandung mikroplastik yang sangat berbahaya bagi ikan-ikan kita yang akan kita makan gitu. Akhirnya kita akan mulai membuat sendiri gitu sesuatu membuat misal kita membuat baju sendiri gitu yang cotton yang 100% cotton, kemudian yang paling penting adalah kita istiqomah di sana karena kebanyakan orang-orang yang mulai sustainable lifestyle itu pasti kayak aduh ngapain sih pakai ini capek gitu apalagi tasnya tiba-tiba penuh padahal aku cuma mau ke sana gitu tapi kalau kita udah enjoy dan kita tahu manfaatnya kita akan seneng gitu. Nah terus apa sih sebenarnya yang bisa hal simple banget Mbak yang bisa kita lakukan untuk melakukan sustainable lifestyle yang sangat membantu bumi kita menurut aku adalah dengan memilah sampah. Semua permasalahan sampah di Indonesia itu kebanyakan berasal dari kita nggak bisa milah sampah. Sesimpel cuman organik, anorganik gitu. Kita masih bingung ini organik atau anorganik atau nggak bisa atau nggak bisa di recycling gitu. Nah kita biasanya bingung karena kita nggak punya regulasi juga yang baik ya. Kadang kecewa karena mungkin udah milah terus akhirnya sama dinas lingkungan hidup langsung di apa ya dicampur akhirnya teman-teman ngapain milah orang udah dicampur gitu. Nah tapi ini penting banget teman-teman menurut aku karena semua sampah kenapa bisa sampai ke lautan gitu ya. Yang menurut aku padahal sampah di lautan itu masih bisa untuk di-recycle, masih bisa untuk di-reuse. Itu karena sampahnya udah tercampur. Jadi misal bayangin plastik udah tercampur sama apa ya, food waste itu baunya luar biasa. Jadi orang-orang udah males tuh, udah ini dibuang ke laut gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu? Ya kalau menyalahkan keadaan sih nggak ada habisnya ya. Sebenarnya banyak sekali solusi yang ada di lingkungan kita. Aku yakin di Lampung juga mungkin banyak ya bank sampah. Coba teman-teman cari bank sampah gitu atau teman-teman juga bisa gitu ya
kirim sampah ke Waste for Change. Ini salah satu startup yang dia juga mengasih edukasi dan juga menerima sampah-sampah yang sudah terpilah gitu. Jadi teman-teman bisa kirim, apalagi sampah-sampah kosmetik. Dan gimana, ada lagi nih sampah yang sangat-sangat berbahaya, tapi kita kurang aware gitu ya, yaitu sampah-sampah elektronik. Misalnya teman-teman headset rusak gitu ya, itu ada tembaga, litium dan lain sebagainya, itu yang kalau sampai ke lautan, kalau sampai ke tanah kita, itu sangat mencemari. Lah teman-teman juga bisa ngedrop gitu ya. Kalau di Lampung saya kurang paham ya, kalau di Semarang udah ada gitu. Anak-anak Undip itu kita ngumpulin di EWSRG atau jadi teman-teman kayak ada satu ini anak kecilnya foundernya. Jadi dia punya kepedulian terhadap sampah elektronik sehingga mereka bisa memilah sampah elektronik ini untuk di-recycle lagi gitu. Nah, hal penting lainnya juga gitu ya, di masa pandemi ini yang bisa kita lakukan pasti sering banget ya gitu, kita bosen akhirnya main handphone, check out, uang kita habis gitu ya, dan ternyata kita membeli sesuatu yang nggak kita butuhkan. Nah, hal penting yang teman-teman harus lakukan juga yaitu dengan teman-teman belanja bijak minim sampah. Belanja bijak minim sampah ini dengan cara teman-teman tahu, kembali lagi tadi ya, apa sih kebutuhan teman-teman. Nah, ini juga menjadi salah satu prinsip bulk store atau toko curah kalau teman-teman masih bingung sama bulk store. Jadi toko curah yang kita bangun di komunitas Bekin namanya Live & Co. Kita mencoba membangun bagaimana sih membangun konsumen itu membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi mereka misal butuh merica 1 gram, ya kita kasih 1 gram gitu. Kita nggak mengharuskan membeli sesuatu itu langsung misal 50 gram, nanti akhirnya nggak kepake terus kebuang gitu kan. Jadi kita tidak menyarankan itu. Jadi di toko bulk store ini teman-teman bawa wadah sendiri, kemudian teman-teman bisa membeli sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan, seperti itu. Ini sedikit aku kenalan tentang Live & Co. Ini adalah toko yang bisa dibilang ya kita itu berdiri atas bantuan banyak pihak gitu. Jadi karena waktu itu di Jawa Tengah benar-benar ada bulk store ya, sedangkan di provinsi sebelah kayak Jogja, Jakarta itu udah punya bulk store kemana-mana. Akhirnya itu sebagai inisiasi dan kita dapat angel investor, bisa dibilang kita nol modal juga. Kita juga dibantu masyarakat Kota Semarang, Rara itu bekas semua teman-teman donasi, karena emang teman-teman Zero Waste di Kota Semarang tuh ternyata lumayan banyak yang mau bantu kita, dan kita kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, dengan bank sampah untuk gimana sih membangun circular economy atau sustainable lifestyle dari segi eco-sociopreneur. Nah, poin lain yang ini terakhir ya, gimana sih terus di masa pandemi, Mbak, kayaknya itu terlalu susah deh ya untuk aku lakuin di masa sekarang ini gitu. Hal simple yang ini juga menurut aku penting banget, tapi mungkin kita nggak sadar gitu ya, itu adalah dengan kita mereduce internet pollution. Tanpa kita sadari di masa pandemi ini kayaknya sampahnya berkurang ya, tapi internet pollution kita enggak, justru bertambah. Teman-teman, internet yang kita gunakan sekarang ini, apalagi aku pakai 2 device ya, aku membayangkan panasnya seperti apa gitu. Artinya jadi ada satu data gitu ya, jadi big data di misal di Google atau di Zoom gitu ya, mereka punya big data yang itu harus disimpan dalam AC, jadi benar-benar harus dingin. Itu energi yang dibutuhkan dari mana, dan kebanyakan energi mereka adalah fosil. Jadi itu sangat sangat berbahaya juga buat bumi kita. Selain sampah tadi ya, kita ngomongin sampah. Nah, kita bisa nge-reduce pollution ini dengan hal simple, teman-teman. Kayak kalau teman-teman tahu ada komunitas Earth Hour, jadi mereka punya gerakan matikan lampu 1 jam gitu ya, tiap tahunnya, baik diikuti banyak negara gitu. Hal simpel yang bisa kita lakukan adalah kita bijak dalam menggunakan listrik. Kenapa bijak gitu? Karena ya listrik yang kita hasilkan nggak bisa dipungkiri saat ini itu masih berasal dari fosil. Jadi coba matiin ya, kalau misal udah penuh ya diambil, jangan teman-teman itu ngebiarin aja gitu. Sering kan kita ngecas handphone sampai pagi gitu. Nah, itu listriknya itu dari fosil yang sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Hal lain juga yang perlu kita lakukan, kita dengan unsubscribe beberapa newsletter yang menurut teman-teman tuh nggak penting gitu ya. Karena ketika masuk ke big data teman-teman ke
ke email teman-teman secara nggak langsung, itu juga akan ada penyimpanan baru dan itu menambah panas dari kayak tadi big data yang panas gitu. Kemudian coba kalau kita melakukan sesuatu, kita bisa nge-reply semua email kita, jadi nggak usah satu-satu, tapi nge-reply email kita semua itu sangat membantu juga. Kemudian banyakin kita ngobrol langsung sebenarnya, cuman di masa pandemi ini kan kita diminta untuk online ya, jadi it's okay gitu. Tapi yang sekarang banget aku lakuin itu sebenarnya kita coba untuk menggunakan satu device, one device and uninstall useless application. Coba teman-teman cek ya, di bulan depan ya September itu akan ada World Cleanup Day. Jadi salah satu gerakan besar teman-teman lingkungan di seluruh dunia untuk kita bersih-bersih. Dan karena di masa pandemi kita punya gerakan bersih-bersih internet pollution ini ya, pollution yang ternyata ada di handphone kita. Kita punya banyak banget aplikasi yang menyedot banyak daya gitu ya, dan kita nggak pernah pakai gitu. Akhirnya baterai kita panas, ini kita panas gitu kan, dan itu merusak bumi kita. Nah, coba deh teman-teman dicek device-nya kira-kira aplikasi apa aja sih yang teman-teman nggak pernah pakai. Ya, bisa di-delete lah gitu, daripada itu sangat mempercepat habisnya baterai kita gitu. Terus terakhir yang teman-teman bisa lakukan dengan sustainable lifestyle dan mungkin teman-teman satu saat akan mencapai di tahap ini, teman-teman ini nggak tahu ya pesertanya apakah udah pada lulus atau mungkin mahasiswa gitu ya. Kalau teman-teman mungkin nanti mengalami teman-teman pengen ada bisnis, saya harapkan teman-teman bisa melakukan green business. Green business ini bagaimana gitu ya? Teman-teman bisa melakukan circular economy kayak tadi. Jadi nggak ada satupun yang terbuang gitu. Nah, itu yang coba aku lakukan dengan PT Alga Bioteknologi Indonesia atau Albitek. Jadi kami mempunyai bisa dibilang budidaya mikroalga yang ini bisa digunakan sebagai fossil fuel, kemudian kita bisa gunakan juga sebagai bioremediation. Jadi kita melakukan permaculture juga di sini. Kemudian kami menggunakan 100% wind turbine dan juga solar panel. Jadi semua area produksi itu kami pakai wind turbine dan juga solar panel, jadi nggak ada benar-benar energi yang terbuang, bahkan kami juga kadang masih jual listrik kami ke PLN gitu ya. Nah, ini yang coba kita lakukan dan teman-teman ini bisa lakukan mungkin di after campus atau teman-teman mungkin yang mau mulai bisnis seperti itu. Nah, terakhir dari aku mungkin, jadi intinya untuk memulai sustainable lifestyle itu sebenarnya sesimpel kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita memulai langkah-langkah kecil kayak tadi. Ya aku karena dulu nggak punya duit untuk beli air mineral gitu yang 5.000 menurut aku mahal banget bisa untuk ngangkot, ya akhirnya aku belilah tumbler yang modal dikit lah, misal 20.000 tapi bisa aku gunain lama gitu. Nah, jadi mulai dulu aja yang penting, dan jangan berpikir bahwa mulai sustainable lifestyle itu sangat mahal, karena itu hanya perspektif sih sebenarnya. Justru ketika kita memulai sustainable lifestyle itu, hidup kita justru lebih hemat dan kita lebih tenang seperti itu. Karena dalam hidup tuh kan kita butuh ketenangan ya, gitu. Seperti itu, terima kasih. Kita banyakin diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Kak Falasifa, dapat insight banyak banget pagi hari ini. Terutama kayak yang tadi ya, saya juga baru menyadari bahwa ternyata internet pollution itu yang sering kita lakukan gitu setiap hari. Teman-teman, iya benar banget Kak. Maksudnya kita mungkin nggak sadar aja bahwa ternyata dengan kita banyaknya aplikasi begitu, kita nggak cinta sama lingkungan, dan sebenarnya sustainable lifestyle-nya itu udah bisa dimulai dengan hal-hal paling kecil. Terima kasih banget Kak Falasifa. Ini teman-teman pasti udah memanas nih kayak saya nih, udah banyak penasaran. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand atau di kolom komentar. Tadi belum ada ya, atau langsung aja deh. Langsung aja ya Kak ya, biar lebih cepat, biar efektif juga waktu kita. Teman-teman yang bertanya langsung aja, boleh langsung aktifkan mikrofon, langsung bertanya. Ada? Hai Kak Falasifa, aku mau nanya. Halo.
Ya, Aduh, boleh. seneng banget ada Kak Falasifa di sini, luar biasa sekali materinya. Aku mau nanya terkait tentang eko bisnis yang sedang Kakak jalanin, itu buka toko back in ya. Itu cara Kakak ngumpulin modal, terus ngumpulin sumber daya manusianya gimana Kak, kalau aku boleh tahu? Karena aku sadar kalau kita bergerak di eko bisnis, di situasi yang kayak gini tuh banyak tantangannya. Itu aja sih Kak yang bikin aku penasaran. Thank you Kak. Sama-sama. Boleh aku jawab? Iya Kak, silahkan langsung aja Kak. Oke, thank you. Tadi nggak nyebutin nama atau saya lupa namanya, gitu. Salam kenal sebelumnya. Salam Terima kenal kasih. Kak, aku Mukni. Oke, salam kenal Mukni. Terima kasih banyak. Ini pertanyaannya menarik ya, karena bisa dibilang perjalanan kita membentuk ekopreneur betul sekali, banyak sekali, banyak sekali tantangannya. Apalagi mengingat orang-orang Indonesia tuh belum sadar terhadap lingkungan. Jadi kita banyak edukasi daripada kita jualan sebenarnya di masa sekarang, di masa pandemi. Nah, gimana cara membangunnya? Dulu itu aku bisa dibilang orang yang selalu percaya dengan mimpi-mimpi aku ketika itu baik gitu. Dulu aku survei dulu. Aku dulu nggak punya ini, cuman punya cita-cita, tapi kayaknya nggak mungkin deh karena nggak punya modal sebesar itu. Jadi setiap kali aku pergi ke Jakarta, aku mampir ke Baksur satu gitu. Jadi di Jakarta tuh hampir ada 10-an. Aku mampir ke semuanya satu hari, khusus itu aku extend ke Jakarta hanya untuk survei. Jadi aku survei seakan-akan nanti kayaknya aku bakalan punya Baksur gitu. Dulu nggak tahu. Kemudian ke Surabaya juga waktu itu, khusus aku ke Surabaya cuma ngunjungin temen aku, dan waktu itu kita ke Baksur karena sama-sama temen cinta lingkungan gitu ya. Terus sampai ke Semarang, diriin komunitas itu kita mikir, ini solusi kalau kita bicara gimana nyelarasin antara alam dan manusia itu berarti harus ada nih linear bisnisnya supaya kita profit. Jadi kalau kita ke desa binaan mereka bilang nggak punya duit, Bu bisa dengan sampah kita punya duit gitu. Gimana caranya bank sampah nggak jalan, nggak muter kadang ekonominya. Mereka membuat sesuatu tapi nggak pernah benar-benar dijual. Ya udah yuk kita bikin Baksur, tapi modalnya banyak gitu. Tiba-tiba ketika kita punya keinginan itu, kita ketemu sama angel investor, nggak banyak dananya, tapi cukup banyak untuk mahasiswa. Jadi waktu itu kita dapat sekitar 15 juta, dan kita dapat free ruko, yang bisa dibilang ruko itu masih extend sekitar 8 bulan. Jadi selama 8 bulan gimana? Tapi ketika kita diberikan itu di bulan Maret 2020, pas banget pandemi. Jadi keinginan kenapa namanya Live & Co. Jadi Co itu sebenarnya singkatan dari co-working space. Kita pengen bikin co-working space, tapi karena pandemi nggak mungkin gitu. Akhirnya ya udah kita berdiriin di situ, berdiri buka tutup karena masih pandemi, tapi alhamdulillah kita ikut beberapa program, kita didanain lagi oleh PMW. Jadi program mahasiswa wirausaha, kita dapat sekitar 20 juta. Kemudian kita maju lagi. Jadi kita di komunitas tuh bisa dibilang kita senang fundraising. Terus kemudian kita maju lagi ke internasional, kita dapat pendanaan dari Sustainable Ocean Alliance, itu dari NGO internasional di Amerika. Kemudian kita maju lagi kemarin di Paragon, kita dapat best kategori sociopreneur ya, kita dapat juga 5 juta. Sekarang di ASEAN SDP juga kita dapat sekitar 20 juta. Kemudian dari Paragon ada lagi grand line, kita dapat sekitar 15 juta. Jadi bisa dibilang tuh ketika kita melakukan kebaikan, itu ada aja dari mana aja gitu. Itu aja sih, yang penting kita percaya dulu gitu, apa yang kita lakukan itu baik dan benar dan akan berimpact, meskipun sekarang impact-nya sangat kecil. Saya akui di Live & Co impact-nya belum besar ya, mungkin karena kami juga masih bisnis yang kecil dengan modal yang kecil gitu, dan bisa dibilang tempat kami juga sederhana, masih sewa, kami belum mampu untuk membeli tanah gitu ya. Cuman karena kami berimpact kecil, cuman beda gitu, kita punya differentiation, sehingga kita sampai hari ini masih sustain gitu ya. Ketika kita jatahnya kayak tahun ini kita harus pindah ruko gitu. Aduh, kayaknya kalau dari segi omset belum masuk nih gitu. Tapi kita ada aja grant yang masuk dan kita bisa untuk sewa ruko lagi gitu. Jadi kita harus percaya itu sih, kalau kita fight di bidang lingkungan tuh emang ada beberapa hal yang dari resikonya itu kita harus lihat. Terima kasih. Halo Lutfi. Halo, ya Kak. Ya mungkin gitu ya. Oke Kak, itu ya Kak. Teman-teman, karena kita ada keterbatasan waktu,
Mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusi lebih panjang, misalnya menghubungi Kak Falasifa, boleh ya Kak ya, lewat Instagram. Boleh, boleh. Saya salah satu follower Kakak loh. Sip, sip. Nanti di fallback ya. Oke. Mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita akhiri sesi pertama ini, saya mau tanya endgame Kakak apa untuk kegiatan Kakak di bidang lingkungan ini? Oke. Jadi yang saya harapkan ya di endgame saya tuh, saya pengen banget melihat Indonesia ini bagaimana antara sektor industri, riset, dan juga lingkungan tuh bisa saling bersinergi. Karena hari-hari ini kalau kita bicara industri, kita punya banyak masalah, tapi riset nggak bisa nyelesain, karena riset-riset mahasiswa itu hanya base project, hanya sekedar di jurnal, tapi di aplikasi di industri nggak bisa. Dan itu yang kami alami di industri. Sedangkan di industri kita punya regulasi yang luar biasa kekeh gitu ya, harus pakai plastik, kalau nggak pakai plastik nggak aman gitu. Dan nggak ada juga solusi lainnya selain plastik yang aman gitu. Jadi dibutuhkan riset. Jadi harapan saya antara sektor-sektor ini kita bisa bersinergi sehingga antara manusia dan bumi itu bisa benar sinergis gitu loh. Jadi industri nggak kepentok sama regulasi yang harus menggunakan plastik karena nggak ada solusi gitu. Riset juga nggak kepentok dengan jurnal. Begitupun juga lingkungan itu nggak kepentok juga dengan banyaknya industri yang mungkin menggunakan plastik. Jadi kita saling berhubungan. Jadi kalau saat ini kita berhubungannya belum baik, dalam artian kata masih saling salah menyalahkan ya. Jadi lingkungan nyalain industri, tapi aku sekarang juga di pihak industri mengetahui masalahnya apa gitu, itu nggak bisa juga gitu. Jadi ya itulah kita gimana bisa menyelesaikan solusi-solusi itu sehingga kita bersinerginya benar-benar kita punya satu visi sama untuk menyelamatkan bumi kita yang satu. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih banyak waktunya. Semoga selalu panjang umur hal-hal baik yang Kakak lakukan untuk kita, terutama untuk bumi kita. Terima kasih waktunya Kak di sesi 1 ini. Sebelum kita akhiri, mungkin kita ada penyerahan sertifikat secara virtual akan diberikan oleh Sanul. Silahkan, San. Oke, ini sertifikat secara online untuk Kak Falasifa nanti akan dikirim ke Kakak. Terima kasih banyak waktunya, pengetahuannya di pagi ini. Semoga upaya-upaya baik yang tadi cepat terrealisasi ya Kak ya. Amin. Selanjutnya kita boleh foto bareng ya Kak ya? Ya, boleh. Kita foto bareng dulu. Ya mungkin teman-teman boleh dinyalain kameranya dulu ya untuk sesi foto bersama Kak Falasifa. Oke, mungkin ini ada 2 slide. Jadi untuk slide pertama boleh gaya terbaiknya 1, 2, 3. Untuk slide kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Falasifa udah banyak sharing ke kita semua. Kembali lagi ke Kak Lutfi. Terima kasih. Saya izin pamit ya karena ada urusan lagi. Terima kasih banyak, sukses buat acaranya. Terima kasih banyak Kak Sampai jumpa di lain waktu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Falasifa. Terima kasih Kak. Oke, teman-teman, itu tadi sesi 1 ada Kak Falasifa yang menemani kita pagi hari ini. Untuk masuk ke sesi 2, sebelum masuk ke sesi 2, kita ada jeda iklan. Silahkan. Iklan layanan masyarakat. Silahkan, Sam.
tasku merupakan reusable shopping bag yang terbuat dari desain atau gambar anak-anak panti asuhan yang dibuat oleh Rang Muda Palito Pendidikan. Dan tasku ini punya visi untuk mengurangi polusi sampah plastik sekali pakai dan support pendidikan anak-anak panti asuhan di Kota Padang. Salah satu program kami adalah Read With Me dan Rumah Ilmu. Buat teman-teman semua, yuk follow Instagram Tas.Indonesia dan Rang Muda. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke, itu dia teman-teman, salah satu produk dari Rang Muda Palito Pendidikan. Teman-teman yang berminat untuk membeli, silahkan hubungi CP yang tadi tertera ya teman-teman. Ini juga bisa menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman untuk misalnya berbelanja atau berkegiatan. Oke, teman-teman. Setelah tadi kita udah pemanasan ya di materi 1, kita akan lanjut ke sesi 2 nih. Gimana? Yeay, kok heboh sendiri? Oke, teman-teman. Untuk di sesi 2 ini, seperti yang kita tahu, pemateri kita adalah Bang Husen. Ini saya panggilnya Abang aja ya, kayaknya ya. Nama panjangnya Kak Muhammad Husen. Nah, pagi menjelang siang ini, Bang Husen akan sharing bareng kita tentang penerapan konsep reduce, reuse, dan recycle, serta membahas bagaimana produk yang mendukung sustainability. Oke, teman-teman. Sebelumnya kita harus kenalan dulu nih ya sama Bang Husen. Saya perkenalkan secara singkat sesuai di CV. Oke, nama Muhammad Husen yang tadi saya sebutkan, kemudian tanggal lahirnya 29 Maret 92. Oke, kemudian riwayat pendidikannya SMA 1 Pariangan, SMPN 3 Batu Sangkar, kemudian SD-nya di SD 31 Balai Labuh Bawah. Oke, riwayat pekerjaannya yang sekarang sampai masih dilaksanakan yaitu founder Sumatra Straw dari Sosiopreneur, kemudian Kepala Litbang CV Kiniko, Kepala Cabang FIES Padang Panjang, kemudian ada Internship Supervisor Young Professional Internship, kemudian ada manajer asisten Bali, kemudian editor majalah Pembaharu Bali, CPC Bank BCK, kemudian ada riwayat organisasi nih, riwayat organisasi. Saya mulai dari yang paling lama yaitu anggota Backpacker Indonesia. Kemudian Ketua Bidang Infokom IKMS Bali, kemudian Ketua Organisasi Sumatera Volunteer, alumni Jambore Nasional Pramuka, dan yang masih dijalani sampai sekarang founder dan Ketua Yayasan Sumatera Volunteer. Oke, beri tepuk tangan yang gemuruh ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, Abang akan menyampaikan materi tentang penerapan konsep reduce, reuse, dan recycle, serta produk yang menunjang itu. Kepada Bang Husen, saya persilahkan. Oke, terima kasih, Kak. Selamat pagi, menjelang siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup kedengeran ya suara saya? Cukup, Bang. Cukup, Bang. Ya, jadi pertama
saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Orang Mudo yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk dapat mungkin sharing dengan teman-teman di kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melakukan upaya-upaya dalam hal melakukan penyelamatan lingkungan, terkhusus di kesempatan kali ini tentang sustainable lifestyle. Dan mungkin kalau saya lebih banyak ke sharing aja, sharing karena menurut saya secara konsep dan theoretical dan juga beberapa praktikalnya sudah dijabarkan oleh pemateri sebelumnya. Jadi kalau mungkin pertama saya bisa minta bantuan dari operator untuk putar video dari profil yayasan. Hi, I'm Hussein. I was born and raised in Sumatra. I am the founder of Sumatra Volunteer. I believe everyone has the same right to get happiness, education, and proper life. And I also believe that nature has provided everything for us, human. And nature also has the right to get something back from us, both by looking after it and preserve. Since 2014, we learn, we process, and we live in the dream. We unify feelings and goals into the form of program, such as teaching English, environmental education, community empowerment, feed the children, trash camp for community, eco-friendly product. 142 children, 38 youth and elder has joined and still counting. We are still living the dream and keep the fire burning. Thank you for all the volunteers. Friends, and partner. 2020, we are coming. Terima kasih. Nah, jadi sebelum saya lanjutin ke tentang sustainability lifestyle atau produk apa yang kita bikin, dan mungkin saya perkenalkan dulu. Jadi kita saat ini sedang sibuk di kegiatan yang dijalankan oleh Yayasan Sumatra Volunteer yang tadi teman-teman mungkin udah lihat videonya juga. Jadi di yayasan ini kita punya fokus yaitu memberikan pendidikan gratis bagi adik-adik kita yang ada di pedesaan. Nah, terus juga kita coba untuk memberdayakan masyarakat lokal. Dan kita punya 3 fokus program, yaitu pertama teaching English, itu mengajar bahasa Inggris gratis bagi adik-adik kita yang ada di pedesaan. Dan yang kedua adalah pendidikan lingkungan yang kita jabarkan ke dalam 2 bentuk langkah. Pertama yaitu melalui edukasi dan yang kedua melalui aksi.
Dan program kita yang ketiga yaitu Community Empowerment, pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata dan UMKM. Nah, untuk di program kita itu saya bisa bilang kalau yang menggerakkannya lebih dari 90% itu adalah anak muda. Baik itu anak-anak muda yang berasal dari tempat kita atau alamat kita di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, maupun dari beberapa teman-teman yang berasal dari pulau-pulau lainnya. Dan juga saat tadi teman-teman mungkin ada lihat ada beberapa mahasiswa luar negeri, itu memang kita coba jalin kerjasama dengan beberapa kampus untuk internship program. Dan sampai alhamdulillah sampai saat ini termasuk di masa pandemi, beberapa program masih kita jalankan. Dan Yayasan Sumatera Frontier ini sendiri kita mulai pergerakannya 2014, tapi secara legal standingnya akta notaris segala macamnya itu sejak tahun 2017. Dan kita bisa bilang yang sudah ikut atau berpartisipasi dalam pergerakan kegiatan yang ada di yayasan ini sudah lebih dari 800 orang. Itu dari tahun 2014. Nah, kebetulan mungkin pada kesempatan ini saya akan menceritakan mungkin tentang apa nih yang kita lakuin dalam konteks sustainable lifestyle. Jadi kita di yayasan mencoba untuk menerapkan pendidikan lingkungannya tadi, tapi tidak terkesan menggurui gitu. Karena balik lagi kita di yayasan target program kita atau sasaran program kita itu masyarakat di pedesaan. Nah, kalau kita berbicara tentang masyarakat di pedesaan, kita mesti menyesuaikan dengan konsepnya. Kalau misalnya kita berbicara dengan masyarakat yang ada di pedesaan, yang paling bisa dipahami oleh masyarakat di pedesaan itu adalah sesuatu yang bisa mereka lihat. Dan sesuatu yang mereka lihat ini juga kalau kita di Minangkabau ada istilah atau pepatah menyiang detinan tumbuh, mencontoh kanan sudah, mencari tuah kanan mana. Yang artinya adalah kita lakukan di saat apa yang kita lakukan ini sudah berhasil gitu. Kalau misalkan proof-nya itu belum ada, masyarakat yang ada di pedesaan yang mungkin itu nggak bakalan jadi sesuatu yang ingin atau akan mereka contoh gitu loh. Karena ada hal-hal yang sifatnya penting yang mesti mereka lakukan juga. Sebagai contoh yang mereka mesti kerja, kalau misalkan kita bicara tentang tolong sampahnya atau tolong kurangi plastik segala macam, ya itu cukup ribet bagi masyarakat yang di pedesaan. Nah, jadi kita juga membuat suatu produk yang sebenarnya produk ini enggak direncanakan pada awalnya. Itu sedotan bambu, yang sedotan bambu sendiri dibuat oleh relawan kita di yayasan. Dan juga ada produk yang kedua lanjutannya saat sekarang yang kita juga lagi sibuk-sibuknya, itu bikin gelas tapi dari bambu. Dan ini sudah masuk ke tahap pemberdayaan. Karena kalau sedotan bambu itu memang dari relawan kita yang bikin, tapi kalau yang gelas dari bambu ini lebih ke sekelompok anak muda yang kita coba berdayakan. Nah, mungkin minta tolong ke operator bisa putar videonya dari Botongcraft. Nama saya Rio Tanda, biasa dipanggil Rio. Saya tinggal di Jorong Piliang, Nagari Makaung, Kabupaten Tanah Datar.
Nama saya Rizky Putra, biasa dipanggil Rizky. Saya tinggal di Jawa, Kecamatan Ratan, Kabupaten Tanah Datar. Buat tongkat itu adalah tempat di mana kami bisa berkreasi untuk membuat suatu barang yang mungkin barang tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain. Botong itu ialah bambu, dan orang kampung kami menyebut dengan sebutan botong. Dan kami menggunakan bahan itu sebagai bahan baku dalam produk kami. Karena tempat saya banyak bambu, jadi kami ingin memanfaatkan bambu tersebut lebih berguna lagi. Botong craft ini kami mulai pada tahun 2019 dan sempat terhenti dengan bermacam alasan. Dan kami baru mulai kembali sekitar 4 bulan yang lalu, dan kami ingin menjadi yang lebih serius lagi. Jadi ada Rizky, Andi, Yogi, Farhan, dan ada beberapa bunda lagi. Untuk saat ini kami membuat bangku dari bambu, ada titik dari bambu, ada telepon bambu, dan tekan hati dari bambu. Mungkin di awal dulu masyarakat ada yang mengatakan saya ini main-main atau nggak ada kerjaan. Tapi setelah masyarakat tahu dengan Botong Craft, dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya buat, masyarakat cukup memberikan apresiasi. Mungkin itu harus benar. Harapan kami, mudah-mudahan kami semakin kompak, semakin semangat, Dan kami ingin menciptakan produk-produk lainnya yang terbuat dari bambu. dan kami percaya sumber daya alam yang melimpah ini bisa kita berdayakan bersama. Sebenarnya kita ketemu Dario baru beberapa bulan kebelakang. Dan kita teman karena Dario bikin bangku dari bambu. Setelah kita ingin dan mengulik sedikit banyak tentang apa yang Dario dan teman-teman lain lakukan, ternyata apa yang beliau lakukan sangat bernilai. Lihat semangat dan perjuangannya, kita dari asal coba menjembatani kreativitas Dario dan teman-teman. Dan kita yakin Dario pasti bisa. Oke. Nah, jadi barusan itu adalah teman-teman yang bergerak di namanya itu Botong Craft. Jadi Botong seperti yang di video tadi, Botong itu bahasa daerah di Limo Kaum, kalau bahasa Indonesia itu bambu. Nah, jadi ini juga salah satu produk yang menurut saya sebagai salah satu solusi dalam hal reduce plastic consumption. Dan tapi apa yang mereka jadikan produk itu berasal dari lingkungan sekitarnya. Nah, seperti yang dibilang oleh dari Dario tadi, kalau beliau bikin produk bambu itu karena ngelihat banyak bambu di kampungnya, tapi bambu ini cuma dipakai buat pagar, bikin pagar, cuman kayak gitu aja. Sementara beliau tahu ada bambu ini bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan juga memiliki multiplier efeknya. Nah, jadi kita ketemu Dario ini baru bulan puasa kemarin, Ramadan terakhir, dan kita sempat cerita panjang, dan beliau juga sempat terhenti karena beliau nggak punya peralatan untuk bikin produk itu. Beliau mesti pinjam ke tetangga atau orang-orang yang kayak di bengkel yang punya mesin bor atau gerinda. Jadi karena kita ngelihat beliau punya konsep, tapi mungkin ada hambatan dalam hal sarana prasarana, dan di sana kita coba untuk kita sinergikan atau berdayakan teman-teman ini gitu loh. Nah, ini cukup menarik juga karena saya masih ingat di awal-awal itu Dario ini nggak apa namanya, kayak yang beliau bilang tadi, beliau dianggap orang aneh, dianggap main-main,
nggak ada kerjaan, bahkan dibilang orang gila juga. Tapi setelah apa yang beliau lakukan ini, akhirnya kalau dalam konteks masyarakat pedesaan pasti ngelihatnya laku nggak, ada yang suka nggak, ada yang beli nggak. Nah ternyata habis proses sekian bulan, beliau dapetin orderan yang cukup banyak gitu loh. Sampai pada akhirnya banyak tuh anak-anak muda, orang yang mungkin dianggap ya menganggap sebelumnya itu cuma main-main, mereka justru datang ke sana juga gitu loh. Nah dari yang fenomena itu saya bisa ngelihat falsafah Minang tadi itu memang benar-benar berlaku. Jadi orang nggak bakalan mencontoh kalau mereka belum lihat buktinya gitu loh. Nah ini khusus untuk daerah di pedesaan. Nah jadi kalau untuk sedotan bambu tadi yang kita bikin oleh relawan kita, itu juga bukan ide yang contoh ada suatu komunitas atau organisasi bikin suatu program dan mereka pasti pikir bagaimana tetap sustain. Nah, mungkin kita nggak mungkin kan selamanya untuk minta donasi atau order some proposal, nggak mungkin, dan kayaknya kita mesti sustain yaitu dengan cara bikin produk. Nah, kita di awal nggak ada mikirin itu. Jadi saya masih ingat waktu itu tahun 2018-an kalau saya nggak salah, saya baca berita di Wakatobi ada paus mati yang di dalam perutnya itu banyak sampah. Dan seminggu setelah itu persis kita sama relawan kita ke Pulau Pamutusan, dan dalam perjalanan di boat itu kita ketemu paus. Dan kebetulan juga ada temen yang kebetulan lagi bawa drone dan kita coba buktiin beneran nggak paus nih, beneran paus nggak? Ternyata bener. Dan habis dari sana kita sampai di Pulau Pamutusannya, ternyata banyak sampah gitu loh. Jadi secara logik di pikiran saya udah kayak, wow, sebelumnya saya baca berita nih ada paus mati. Dan sekarang saya nemuin paus nih. Dan saat ini juga di sekitar saya banyak sampah. Berarti apa yang terjadi di Wakatobi kemarin itu juga bakalan kejadian juga di sini gitu loh. Nah jadi secara spontan aja kita ngobrol sama tim relawan yang waktu itu juga ikut gabung. Apa nih yang bisa kita lakuin? Ya mungkin simpel aja dulu, mungkin dengan memakai tote bag mungkin, atau kita pakai sedotan bambu karena kita sering, ya mayoritas dari teman-teman relawan itu banyak anak muda, pasti sering nongkrong di kafe. Nah mungkin itu jadi kita balik ke Batu Sangkar, kita coba riset, dan saya bisa bilang singkat ceritanya 2000 sedotan itu kebuang. Dan ya karena pertama kita nggak tahu cara bikinnya seperti apa, proses hygiene-nya seperti apa. Kita cuman banyak lihat di YouTube atau searching di internet, dan buat saya itu cukup jadi obrolan juga gitu loh. Kayak misalkan kita lagi bikin itu rame-rame, ternyata ada tetangga atau masyarakat di kampung atau di desa yang datang dan kalian lagi sibuk ngapain nih? Bikin ini ya katanya, apa namanya, kayak pistol-pistol gitu loh. Jadi apa namanya, memang seperti itu kondisi kalau di pedesaan. Di saat orang nggak tahu tentang apa yang kita lakuin atau apa yang kita nilai-nilai yang kita perjuangkan, memang banyak obrolan apa namanya yang nggak mensupport gitu loh. Tapi bagi saya sendiri itu wajar, karena orang yang nggak tahu, mereka mengeluarkan komenannya atau pendapatnya terhadap hal yang nggak mereka tahu dan mereka salah, that's still normal gitu loh. Tapi yang menjadi permasalahan itu adalah orang yang sudah tahu dan mereka tahu nilainya apa, dampaknya apa, tapi tetap mendiskreditkan atau mendowngrade tentang kegiatan-kegiatan, nah di sana baru salah. Gitu. Makanya kalau kita di yayasan atau teman-teman yang lain kayak di Potong Craft tadi juga, kita nggak terlalu dengerin omongan-omongan itu gitu loh. Karena memang kalau kita berbicara tentang sustainable lifestyle untuk di pedesaan, ini apa ya? Kalau akarnya itu ada di pedesaan sebenarnya. Tapi mungkin karena perkembangan zaman,
untuk kembali ke alam itu kayak dianggap ini that cost more gitu loh. Kita biayanya banyak segala macam. Nah, tapi kayak yang saya bilang tadi, sustainable lifestyle itu sebenarnya udah ada di setiap masyarakat adat yang ada di negeri kita atau di Indonesia ini. Kayak saya bisa bilang kayak sekarang itu polanya itu kita kembali ke belakang. Nah, sekarang mungkin yang menjadi pemikiran bagi kita, khususnya di kita di yayasan dulu dengan teman-teman yang di Botongcraft, bagaimana kita bisa menjemput kembali kearifan lokal yang dilakukan oleh tetua atau nenek moyang kita, yang sebenarnya apa mereka lakuin itu udah sustainable lifestyle banget gitu loh. Nah, jadi itu latar belakang ide. Jadi idenya dari apa yang kita lihat, sama kayak Botongcraft, mereka bikin gelas bambu itu karena ngelihat banyak bambu di tempat mereka, atau SDA yang cukup melimpah tapi belum termaksimalkan, atau belum diolah menjadi suatu barang atau produk yang memiliki nilai guna. Nah, terus juga kalau kita berbicara tentang produk yang sustainable, yang ramah lingkungan, itu saya bisa bilang pasarnya itu pasti middle up. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita jual sedotan bambu nih, kita jual di pasar konvensional, kayak pasar tradisional itu nggak bakalan dibeli gitu loh. Kalaupun kayak ada gelas bambu. Nah, gelas bambu itu kalau misalkan dijual di pasar tradisional, pasti gelas bambunya itu dihargai murah banget. Nah, karena di mindset masyarakat pedesaan itu masih mikir gelas dari plastik itu lebih mahal dibandingkan gelas dari bambu. Karena ya kalau bambu banyaklah, tapi dalam membuat produk bambu tadi itu kan banyak prosesnya juga gitu. Nah, artinya adalah kita sebelum kita lempar ke market, kita petakan dulu ini kita mau jualnya ke siapa. Nah, jadi kita pilih dua pola. Ada pola pertama itu edukasi. Nah, kalau untuk edukasi ini kayak contoh sedotan bambu di tanah datar atau di batu sangkar itu kita gratiskan. Nggak kita jual sedotannya, karena memang kita ambil itu sebagai langkah edukasi. Nah, tapi kalau pasar middle up, nah ini biasanya kalau kayak sedotan bambu kita jual ke teman-teman di Belanda, ini memang kita jual ke mereka, kita nggak cuman ngomongin kayak misalkan kopi. Kita jual kopi dan yang kita tanya ke mereka mungkin gimana kopinya enak nggak? Nggak itu. Tapi yang selalu kita coba dalam mendelivery produk kita adalah beyond exploration-nya gitu loh. Jadi misalkan kopi, kita nggak cerita cuma tentang enaknya aja, tapi kita cerita tentang kopi ini tumbuhnya di mana, yang bikinnya siapa, prosesnya seperti apa, berapa lama prosesnya, dan apa nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Karena memang untuk pasar middle up, mereka atau pasar middle up ini lebih mencari nilai lagi gitu loh. Nah, mungkin teman-teman juga ada tahu tentang Maslow teori. Jadi di sana memang semakin kita ke atas, orang nggak ngelihat dari price-nya lagi, tapi lebih ngelihat dari value-nya apa. Nah, makanya kita coba dalam setiap branding produk kita, apakah itu sedotan bambu, apakah itu Botongcraft tadi, kita coba ngulik atau mengeksplorasi dan mempublikasikan hal-hal yang berada di luar produknya, tapi menjadi nilai yang sangat fundamental terhadap branding dari produk seperti itu. Ada nih anak-anak muda kayak teman-teman di Botongcraft sebelumnya sempat pakai narkoba segala macam, tapi sekarang mereka sudah mau berubah dan bikin suatu produk yang memiliki nilai guna. Nah, itu bagi pasar middle up ini, mereka ngelihat, wah, saya beli produk ini bukan karena saya butuh aja nih, tapi dengan saya membeli produknya, saya ngebantu mereka juga gitu. Nah, terus sama kayak nilai filosofinya. Nah, nilai filosofi dari setiap produk itu ada saya bisa bilang itu adalah salah satu cara kita menjemput kembali akar dari kebudayaan kita gitu. Nah, sebagai satu contoh, kita ada bikin tote bag. Tote bag-nya itu dengan
apa namanya, dengan motif pucuk rabuang, itu motif ukiran Minang, atau yang di apa namanya, di motif itu pasti ada nilai filosofisnya. Dan nilai filosofisnya ini juga yang kita jabarkan atau kita sampaikan ke si customer-nya. Jadi mereka ngelihat produk nggak cuman ramah lingkungan, tapi juga mereka ngelihat, oh ini hal yang mesti harus disupport nih. Nah, kayak orang-orang yang memperjuangkan ini gitu loh. Juga bagaimana mereka mengolah SDA yang ada untuk menjadi sesuatu produk yang bermanfaat, dan pastinya ini akan menginspirasi masyarakat pedesaan lainnya gitu loh. Nah, kembali kita ke konsep tadi yang mencontoh melalui bukti tadi. Nah, jadi memang dalam branding produk kita selalu mengedepankan nilai. Nah, terus juga tantangan, ya, tantangannya udah pasti cemoohan, ya kan, apa ya, ya hal seperti itulah. Tapi bagi saya pribadi, dalam hal menjalankan sustainable lifestyle, saya fokus ke diri saya aja sih. Saya pernah dulu di posisi kayak dinasihatin temen, tapi temen ini nasihatinnya kayak apa, bikin saya tersinggung juga, dan pada akhirnya saya ngelihat message atau apa yang dia sampaikan tadi itu nggak itu yang menjadi fokus saya, tapi lebih ke personalnya dia. Nah, itu saya dulu. Nah, sampai akhirnya saya mikir, wah, kalau saya pengen nasihatin teman-teman tentang sustainable lifestyle, saya nggak bisa ngomong banyak ke mereka gitu. Lebih baik dan lebih bagus itu lebih ke, ya udah saya coba aja dulu. Karena saya yakin setiap kita khususnya kita di budaya Timur, kita memiliki apa namanya, segan gitu loh. Nah, akan lebih baik kalau saya mulai sesuatu sendiri tanpa saya kasih tahu orang, tapi orang itu ngelihat apa yang saya lakuin. Saya yakin. Sebagai contoh, saya perokok. Jadi kalau saya di lingkungan teman-teman itu habis ngerokok, untungnya itu kalau misalkan nggak ada asbak, pasti saya matiin, terus saya simpen. Dan besoknya pas teman-teman saya ngelakuin yang sama, saya tanya, kamu ngapain kayak gitu juga? Wah, segan bro, karena apa, nggak enak kamu selalu lakuin yang kayak gitu. Nah, menurut saya itu adalah salah satu cara yang sudah mempengaruhi orang lain. Tapi start from yourself gitu loh, mulai dari diri kita. Sehingga orang yang ngelihat itu, mereka nggak tersinggung, dan ya mereka juga bakalan dapetin banyak value lainnya dari apa yang sudah kita lakuin gitu loh. Makanya buat saya tantangan pertama pasti apa namanya, kita mesti memiliki semacam pendirian yang kuat dan mencoba memahami semuanya dari segala sisi. Contoh misalkan ada masyarakat desa yang, oh kenapa nih gitu segala macam. Kalau saya sih itu wajar, saya nggak marah karena saya tahu mereka belum paham tentang itu. Terus juga kalau peluang, ya saya bisa bilang digital marketing that's the most powerful at this time. Digital marketing benar-benar suatu apa namanya, ruang yang sangat-sangat harus kita manfaatkan, dan menurut saya pemaksimalan pemakaian dari digital marketing kita apa bisa saya bilang udah banyak tahu, sosial media, website, email marketing, influencer marketing cukup banyak, dan itu yang menjadi peluang. Dan juga kalau kita bicara tentang produk-produk go green, sumber daya alam itu melimpah di daerah kita di Indonesia, sehingga saya anggap itu udah apa namanya, modal besar. Tapi tetap juga kita mesti memperhatikan setiap sumber daya alam yang kita pakai, jangan lupa juga untuk sustainability-nya. Nah, terus juga kiat-kiat dan cara kita menerapkan sustainable lifestyle bagi kita di pedesaan. Ya, kalau saya di pedesaan, karena saat ini saya memang tinggal sejak tahun 2014, saya pindah ke atau pulang kampung. Kalau sebelumnya saya tinggal di Bali. Jadi setelah 7 tahun saya di kampung atau di desa, saya selalu berpikiran seperti tadi. Saya mungkin mulai dari diri saya sendiri dulu. Saya nggak terlalu fokus bagaimana minta orang, ngajak orang di saat saya sendiri belum melakukan. Tapi kalau nanti di saat saya sudah ngelakuin dan mungkin ada beberapa hal yang dicapai dari apa yang saya lakukan, nah saya bisa jadiin itu sebagai modal untuk mengajak orang lain dalam konteks lebih luasnya lagi. Nah, terus juga
kita di Minangkabau, di Sumatera Barat, ada namanya itu lembaga unsur. Lembaga unsur itu satunya ada Nini Mama, itu tokoh adat. Terus yang kedua ada Cadek Pandai, itu tokoh-tokoh akademisi. Ada Bundu Kanduang dari perempuan. Dan juga kita ada alim ulama dari tokoh agama dan pemuda. Nah, jadi kalau saya di daerah saya selalu coba melakukan pendekatan ke seluruh unsur-unsur masyarakat tadi. Karena setiap unsur masyarakat tadi mereka memiliki circle mereka juga gitu loh. Nah, terlepas dari ada misalnya belum lanjut, belum ikut, buat saya that's itu cuma persoalan waktu. Di saat kita konsisten, kita tetap ngelakuin apa yang menjadi pemikiran, menjadi ide, kita coba praktekkan sampai pada akhirnya kita bisa melihat ide tadi secara fisik, menurut saya itu sudah luar biasa. Dan ya, saya selalu coba untuk di yayasan dan di teman-teman, kita tetap mencoba by positive ways, mungkin seperti itu. Mulai dari diri kita, kalau nggak dilakuin sama teman-teman lainnya atau masyarakat lainnya, that's no problem. Berarti effort kita mesti harus dilebihin lagi, ngasih pemahaman, dan mungkin lebih seperti itu tentang kiat-kiat kita dalam hal melaksanakan sustainable lifestyle. Nah, terus juga saya bisa bilang apa yang saya bilang atau saya sampaikan atau saya bagi barusan itu berasal dari pengalaman. Artinya saya yakin dan percaya juga teman-teman punya your own ways untuk menerapkan sustainability lifestyle. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, sharing, saya berbagi pengalaman tapi tidak maksud menggurui. Mungkin saya lebih banyak ingin di diskusinya. Sekian pemaparan singkat dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Bang Husein. Saya mohon izin pakai masker ya teman-teman karena masih di luar. Oke, teman-teman, tadi udah ada pemaparan dari Bang Husein, ada insight baru yang disampaikan. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan atau hal yang bisa didiskusikan, silahkan. Kak, saya Cynthia Anggraini ingin bertanya, boleh? Silahkan Kak Cynthia, silahkan. Oke, perkenalkan saya Cynthia Anggraini dari region Jawa Timur, Surabaya. Saya ingin bertanya kepada Bang Husein, lebih tepatnya ini ke arah bisnisnya, sektor bisnisnya. Kita kalau bikin usaha itu pasti pengen yang sustainable, yang kelanjutan gitu. Nah, mengenai kayak pendapat orang-orang di desa tentang itu usahanya kayak bikin sedotan bambu, gelas bambu itu kan kayak ya apa sih itu sedotan bambu kan kita banyak di alam gitu, pasti harganya murah gitu. Itu kan tantangan yang lumayan berat gitu ya. Sementara kita udah keluar modal di awal gitu. Itu juga bukan produk yang murah sebenarnya gitu. Bagaimana trik Abang gitu supaya usahanya itu sustain, tetap berjalan walaupun tantangannya sebegitu beratnya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Cynthia. Oke, ini langsung saya jawab. Silahkan Bang. Oke, terima kasih banyak Cynthia atas pertanyaannya tentang ya untuk sustain itu seperti apa. Jadi kalau kita di yayasan yang melalui produk sedotan bambu, kita untuk kalau bahas tentang bisnisnya atau profitable-nya, kita lebih ngejual produk itu keluar atau ke circle orang-orang yang bisa saya bilang kayak hotel, kayak resort, terus kayak cafe, dan itu nggak di sini gitu. Itu adanya kayak di Jakarta, di Bali. Nah, untuk hal itu mungkin lebih banyak ke relasi dan yang lain. Karena memang kalau misalnya kita ngejual produk sedotan bambu ke masyarakat yang di desa, ya apa saya bisa bilang, ngapain saya pasti keluarin duit, mending saya ambil sendiri aja, toh ada di belakang rumah gitu loh. Nah, jadi
Makanya dari kita untuk kita jual di kampung atau di desa itu nggak kita jual, kita bagi gratis saja. Itu sebagai langkah edukasi dan dia punya efek lainnya juga gitu loh. Yaitu di saat produk kita booming di luar, kayak sedotan bambu misalkan, itu kita udah kirim ke Belanda secara rutin. Juga kita pernah diundang di Hitam Putih waktu itu tahun 2019 dan di sana saya cerita tentang sedotan bambu juga, terus ada di Global TV dan yang lain. Sampai pada akhirnya masyarakat ini mereka ngelihat, wow, ternyata apa yang ada di kampung kita ini bisa dimanfaatkan loh gitu. Dan dimanfaatkan itu lebih bagusnya dan itu ramah lingkungan. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi tentang gimana kita sustain, yaitu tadi kita mesti pilih pasarnya yang sesuai dengan produk apa yang kita kedepankan. Nah, contoh kayak yang disebut edukasinya ke masyarakat itu free, tapi yang produknya kita jual ke circle-circle yang memang middle up gitu loh. Jadi, di saat kita, dan ini sebenarnya sejalan, contoh karena saya tadi sampaikan untuk pasar middle up orang lebih cari nilainya. Nah bisa aja kayak misalkan saya bikin sendok dari bambu misalkan, saya bikin sendok dari bambu, saya jualnya ke orang kaya dan nanti orang kaya ini mereka ngelihat saya ngejual sedotan bambu itu bukan untuk saya aja, tapi dari hasil penjualan itu saya ngebantu si miskin juga nih, misalkan kayak gitu. Nah artinya ini udah menjadi sesuatu yang keterkaitannya udah ada gitu. Tapi bukan berarti kita menjadikan si miskin ini atau yang butuh bantuan ini sebagai alasan untuk menaikkan nilai, enggak. Tapi ya itu tadi lebih ke pembagian dari target pasar kita gitu. Jadi edukasi tetap jalan dan sustain, cara kita untuk sustain itu ada juga. Gitu. Mungkin dari kita kayak gitu sih. Cynthia. Oke, baik. Masih ada waktu teman-teman, ada misalnya satu lagi, silahkan. Yang bertanya sama Bang Melki, silakan Bang. Any question? Kenapa kamu nih? Bang Melki ingin bertanya, Lutfi. Siap, Oke. Bang Meki. Assalamualaikum Bang Hussein, apa kabar? Waalaikumsalam Bang, alhamdulillah sehat. Abang Sehat ya, gimana? stay Apa safe, kabar? stay healthy, far away from COVID-19 disease ya, insyaallah, amin. Insyaallah. Semua kita di sini. Wah, terima kasih ini sudah mengisi kembali acara Rangudo ya, yang kedua kalinya ya. Luar biasa. Kedua kali. Luar biasa nih pengalaman Bang Hussein dan experience serta social impact investment-nya itu udah kerasa bagi masyarakat di daerah Tanah Datar insya Allah ya. Nah, saya sedikit bertanya nih buat teman-teman yang minta sharing tipsnya nih kepada Bang Hussein bagi teman-teman yang sedang starting yang untuk environment sebagai pejuang lingkungan ini yang mengembangkan bisnis juga. Bagaimana sih waktu dulu Bang Hussein facing the pressure from social environment dari masyarakat sekitar, misalkan terhadap sorry ya agak sedikit detail pertanyaannya, misalkan finansialnya, kamu kerja apa sih dan apakah kamu bisa hidup ke depannya nih dengan seperti ini, and then juga attribute dari kita sebagai generasi muda bagi masyarakat atau orang tua tentunya adalah belonging yang kita punya ya, seperti how much that salary that you can earn every single month, and then do you have a car after 7 years graduate from university, and then how that you can afford that house, atau udah jalan-jalan kemana aja. Sementara kita di volunteer ini bergerak kan, kita itu sebenarnya untuk masyarakat gitu ya. Sometimes we not think about ourselves. Sometimes we just think a lot about how they can impact, influence everybody around us that really need hands. Dan itu agak sedikit kontra dengan social pressure yang dituntut oleh orang tua, keluarga, bahkan juga sekelas mau di Ayunda pun ditanyain, kamu kerjanya apa sih sebenarnya gitu loh.
udah sebesar itu ya, apalagi kita yang masih ibaratnya we just starting and learning, and then kita mendapatkan pressure seperti itu. Nah, gimana nih Bang Hussein menghadapi masa-masa saat itu? Saya yakin sekarang udah lewat ini masanya. Cuma ini pengalamannya nih untuk teman-teman yang masih ngerintis nih. Thank you Bang Hussein. Oke. Terima kasih banyak Bang. Thank you for your question. Jadi apa ya? Karena sebelumnya kan saya tinggal di Bali. Jadi pas di Bali itu memang saya kerjaan itu sering everywhere lah gitu loh. Nggak mesti di kantor, saya bisa kerja di mana aja selagi itu ada listrik dan ada internetnya. Dan pas saya pulang, pola itu saya coba lakuin. Karena memang dulu di awal 2014 itu kita belum ada office bahkan. Nah, jadi saya buka laptop di warung kopi, di kadai-kadai, lapau. Jadi sampai ada masyarakat itu mikir, si Hussein ini kerjaannya apa sih? Dia apa dia teroris katanya. Pernah kayak gitu. Pernah bilang ya kerjaannya nggak jelas, kayaknya dia cuman laptop aja. Bagi saya itu hal yang wajar. Saya nggak marah gitu loh, karena memang bagi masyarakat kita kerja yang real job, khususnya di kampung, mungkin di daerah saya, tapi nggak tahu daerah lain. Tapi kalau ke daerah saya, kalau kamu punya kerjaan itu, kamu ada kantornya. Kamu ada kantornya, ada seragamnya, ada bajunya, ada kemeja. Kalau bahasa kita di Minang, bajunya mesti basandiang. Bajunya ini mesti ada ini setrikaannya gitu. Nah, jadi memang di awal itu saya bisa bilang cukup cukup menantang. Karena itu psikis Bang ya. Psikis, dan kadang ada juga dari beberapa obrolan itu yang bikin mental kita itu benar-benar down gitu loh. Saya juga nggak sekali dua kali juga dulu tuh Bang, nangis minta ampun gitu loh. Karena kayak bukan maksud berhitung atau menghitung apa yang sudah saya lakuin untuk orang lain, enggak, tapi lebih kayak kita udah ngorbanin waktu, tenaga, dana, dan itu kita pergunakan untuk orang lain, ternyata masih ada aja nih orang yang obrolannya yang nyakit gitu loh. Nah, tapi balik lagi, menurut saya dalam hal pergerakan sosial itu saya anggap adalah suatu langkah pendewasaan gitu. Karena ibarat kata orang, semakin tinggi pohon, makin besar juga anginnya akan niupnya gitu loh. Kalau misalnya kita nggak punya akar yang kuat, ya mau besar atau ini anginnya, ya kita bakalan roboh gitu. Jadi menurut saya semua yang terjadi atau tanggapan masyarakat di kampung yang lain itu sebagai salah satu bentuk pendewasaan diri. Karena memang nanti seiring kita konsisten dengan apa yang kita lakuin, kita bakal ngadepin situasi yang lebih besar lagi gitu loh, yang butuh mental, benar-benar mental baja gitu loh. Nah, terus juga saya di orang tua juga kayak gitu. Orang tua marah minta ampun, ngapain kamu pulang dari Bali ya ngajar bahasa Inggris gratis kayak gitu. Bahkan kayak ada saudara-saudara di kampung juga mikirnya gitu, ngapain kamu ngajarnya gratis, udah minta aja lah iuran per bulannya segala macam ya kan. Nah, jadi saya cuma bilang ke orang tua kayak saya percaya dengan apa yang saya lakuin sekarang, dan saya juga percaya kalau saya nggak bakal ngecewain, karena saya ngelakuin ini, saya nggak ada terlibat narkoba. Pasti orang tua mikirnya gitu ya, saya nggak ada terlibat narkoba, dan sejauh ini saya ngelakuin sesuatu itu memang saya nggak ngerugiin orang lain, dan saya percaya saya bakalan bisa. Nah, ya mungkin orang tua ya, sifat orang tua itu kan ya semarah-marahnya ujung-ujungnya tetap ya udah mana yang baiknya lah kan gitu. Nah, alhamdulillah orang tua saya support pada akhirnya, dan sekarang terakhir nih Bang, itu sekitar 10 hari yang lalu, kebetulan saya diminta juga sama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat untuk gabung di tim 8 namanya. Itu tim konselor pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Tapi kalau bidang saya itu lebih ke bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang benar-benar memaksimalkan sumber daya alam dan juga menyesuaikan dengan kearifan lokal. Nah, ini bisa sampai di posisi itu, that's not just like ya
just like that. No. Orang-orang yang pada akhirnya sekarang mungkin ngelihat apa yang saya lakuin ini, impact-nya seperti ini, dampaknya seperti itu kan hasil dari sekian tahunnya gitu. Nah, jadi kalau kayak sekarang, syukur alhamdulillah kita udah beli tanah juga untuk yayasan, dan juga kita udah punya, alhamdulillah juga nih, kita mau launching galeri kita, galeri produk kreatif yang memang kita ambil produk-produk dari seluruh anak-anak muda, ibu-ibu yang di kampung atau yang di desa, karena permasalahan kan yang sering itu Bang, produk-produk kreatif ini paling susahnya itu di pemasaran. Gitu. Misalnya kita bicara nih tentang ibu-ibu yang bikin piring dari rotan misalkan. Ibu-ibu ini bisa nih produksi atau bisa bikin produk yang sebagus mungkin. Tapi masalahnya apa? Di pasarnya gitu loh. Nah kalau kita minta ibu-ibu, oke Bu, ibu-ibu bisa pakai sosmed Bu, ada Instagram, Facebook yang lain. Saya yakin dimanapun kita nanti bikin ngasih pendekatan yang lain, pasti sedikit agak susah juga gitu loh. Nah sampai akhirnya kita bangun galeri, dan galeri itu memang kita peruntukkan untuk seluruh UMKM atau anak-anak muda kreatif yang di sana tiap mereka naruh produknya itu nggak kita mintain persen apapun gitu loh. Misal mereka jual 10.000, ya kita ngejual 10.000 juga, dan 10.000-nya itu kita kasih bulet-bulet ke mereka gitu loh. Kita cuma nyediain space saja, dan kita bantu branding. Contoh kayak potong craft, kita bikin videonya, kita bikin katalognya juga, kayak gitu Bang. Dan dari hal itu social pressure tadi udah just gone gitu loh. Nah, jadi powernya di sana Bang. Jadi di saat social pressure tadi udah hilang, dan justru sekarang pressure-nya sudah di sayanya, dari apa yang mungkin sudah dilakuin dan apa yang sudah dicapai, this is really big chance gitu loh, untuk mempengaruhi orang lain gitu. Karena kayak pepatah saya tadi, dan itu benar-benar terjadi Bang. Menyiang di tenan tumbuh, mencontohkan dan sudah mencelik tuah karena mana. Orang bakalan percaya dengan apa yang kita lakuin di saat kita udah liatin bukti ke mereka. Dan di saat mereka udah ngeliat itu, tanpa kita minta, tanpa kita pengaruhi, mereka jalan sendirian gitu loh. Dan itu yang saya rasain. Gitu. Makanya saya fokus, just start for myself. Gitu Bang. Penjelasan yang sedikit panjang. Oke, terima kasih Bang. Ya, silakan Mukni. Oke Bang Husein, makasih banyak. Terkait tadi Bang Husein bilang tentang galeri untuk anak muda kreatif, berarti Mukni secara terbuka ingin mengajukan tasku sebagai salah satu koleksi dari galeri. Siap. Oke, terus Mukni juga minta masukan, saran sama Bang Husein tentang branding dari tasku dan Rangmudo sendiri, karena Mukni juga banyak belajar dari kakak-kakak dan abang-abang yang udah bergerak di bidang ini juga. Sebagai orang yang terjun sudah lebih awal, Mukni pengen masukan dari Bang Husein terhadap progres kita sama ini. Karena Mukni ingat banget tahun lalu kita webinar juga, dan itu produknya belum ada, dan 1 tahun kemudian, alhamdulillah udah rilis, udah launching gitu. Jadi kayak mengharukan juga sih menurut Mukni akhirnya bisa share dan mengedukasi teman-teman semua di sini. Oke. Jadi langsung saya jawab ya. Boleh Bang. Nah, ya sama kayak saya bilang tadi Mukni. Jadi saya semacam konsep dalam kepala saya adalah, misalkan saya bicara tentang pena ini. Jadi saya ingin audiens atau customer saya ngelihatnya itu bukan pena untuk menulis gitu loh. Tapi pena ini bisa ngerubah hidup orang lain. Bisa wujudkan mimpi-mimpi orang lain gitu loh. Jadi sehingga orang mandang si produk bukan karena mereka butuh aja gitu loh. Karena gini, Kak. Saya manggilnya kakak ya. Manggilnya Mukni aja Bang, Mukni. Jadi kayak gini, untuk produk kreatif itu memang kita nggak bisa paksain itu ke menengah ke bawah gitu. Kita bisa menengah ke bawah itu lebih ke edukasi aja. Karena memang produk kreatif itu kan produk yang saya bisa bilang bukan produk primer gitu. Produk sekunder yang ibaratnya untuk kalau butuh banget, nggak ada biaya, orang bisa pakai, mungkin kalau bicara tas misalnya, tas yang udah ada aja gitu. Tapi kalau misalnya mereka udah cari value lagi, nah mungkin mereka bakalan cari, oke,
tas mana nih yang mungkin ramah lingkungan atau yang lain. Nah, untuk membedakan produk kita dengan yang lain, biasanya kan orang-orang punya mindset kayak gini juga. Sekarang udah lagi banyak-banyaknya produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, ada juga tuh, saya pernah berhadapan dengan teman-teman yang kayak gitu, yang punya dari perspektif yang mungkin sedikit berbeda. Kayak, oh jangan-jangan bikin produk ini bilang untuk ramah lingkungan, ternyata untuk profitnya. Kan ada juga yang seperti itu. Nah, jadi kadang hal itu terjadi karena seluruh informasi yang membangun dari produk ini nggak begitu open gitu. Nah, contoh kayak kita bilang kayak yang mungkin dari produk kita aja kayak buat kayak sedotan bambu gitu. Jadi dibikin sama relawan dan ada tuh relawannya lagi bikin, ada videonya, ada juga kayak video kita ke hutan itu bagi orang-orang yang mungkin yang tinggal di kota, pas mereka ngelihat, segini banget ya mereka cari bambunya gitu loh, ke hutan, terus apa kayak lagunya Ninja Hattori. Nah, jadi orang yang di middle up ini ngelihat, wah kalau kayak gini, salah satu bentuk menghargai dari proses atau effort yang sudah dilakukan sama orang-orang yang bikin produk ini adalah dengan membeli produknya gitu. Sehingga mereka apa ya, yang ngelihat produk itu bukan karena mereka butuh aja. Saya bahkan ada teman-teman yang beli sedotan itu dia nggak butuh, bahkan dia nggak pernah pakai katanya. Tapi dia beli karena dia pengen support anak-anak yang belajar dengan kita gitu loh. Nah, jadi produk itu semacam, menurut saya, adalah salah satu cara mendelivery goals kita gitu. Yang sebenarnya dari produk ini kan banyak multiplier efeknya. Nah, jadi mungkin lebih kayak siapa yang bikin, terus bahannya dari apa, terus apa sih makna dari desain yang ada di tasnya, mungkin filosofi apa yang terkandung di sana. Dan ya so far di pengalaman kita itu bisa gitu. Mungkin kayak gitu di kita ya. Bisa jadi di sana bisa berlaku juga, bisa jadi enggak, tapi so far dari kita ya segitu. Oke, thank you Bang. Sama. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang Husen. Sama-sama. Masya Allah sekali. Saya bayanginnya tadi, maksudnya pembahasan ini sederhana gitu kan, ternyata jadinya detail banget gitu. Keren banget, menginspirasi. Memang kita bisa memulai dengan hal-hal yang sederhana. Dan Abang filosofis banget gitu ya, jadi bisa menyentuh beberapa kalangan gitu. Terima kasih banyak waktunya Bang Husen, semoga bermanfaat dan pasti bermanfaat sih. Terus panjang umur terus, kebaikan-kebaikan, hal-hal baik yang Abang lakukan. Mungkin selanjutnya kita penyerahan sertifikat ya Bang ya. Sesi pertanyaannya sudah selesai, kita akan memberikan sertifikat virtual. Silahkan Isan. Oke, ini sertifikat untuk Abang sebagai rasa terima kasih kita dari Rangmudo untuk Abang mengisi webinar pada pagi hari ini. Boleh dong tepuk tangan yang gemuruh teman-teman. Oke. Sebelum kita foto bareng, saya mau menyapa juga nih teman-teman yang bergabung di webinar kita kali ini. Pagi ini ada berapa ini? Ada 3.000 peserta ya? Oke, silahkan buka kamera ya teman-teman. Kita akan foto bareng. Isan sudah siap? Siap, Kak. Oke teman-teman, mungkin bisa on cam dulu nih, kita sesi foto bareng dengan Bang Husen. Oke. Wah, mantap nih. Ya, yang belum mungkin bisa untuk on cam. Oke. Saya mulai dari hitungan 1, 2, 3, senyum. Oke, slide selanjutnya, kedua, 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman.
Untuk sesi diskusi pada kali ini, saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita semua dapat pencerahan di pagi sampai siang hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila kesalahan. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, wastagfirullah khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Lutfi dan para narasumber kita, yaitu Kak Falisifa dan Kak Muhammad Hussein. Nah, bagaimana nih teman-teman materi yang disampaikan tadi oleh Kak Muhammad Hussein dan Kak Falisifa? Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Nah, selanjutnya kita ada games nih teman-teman. Gamesnya ini seru banget dan diharapkan teman-teman bisa ikut ya. Gamesnya apa sih Kak? Jadi gamesnya ini adalah games Kahoot yang akan dipandu oleh Kak Mumi dan Kak Maira. Untuk Kak Mumi dan Kak Maira sudah siap? Kalau sudah, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, teman-teman, ini saatnya kita main games. Jadi kita mau main Kahoot. Buat teman-teman yang belum pernah main games ini sebelumnya, mungkin ini bakalan kasih sedikit penjelasan. Jadi teman-teman siapin handphonenya, lalu bisa cari di browser atau Google-nya K-A-H-O-O-T, Kahoot. Terus nanti Maira bakalan share pin buat enter ke dalam gamenya. Oke, di sini Isan udah share linknya. Thank you, Isan. Semangat. Nggak tahu. Share screen sama masih hitam. Iya. Oke, teman-teman, mohon bersabar. Ini masih loading gamesnya. Udah siapin handphonenya belum? Kalau udah, tolong kasih thumbs up di screen-nya biar kita tahu. Di tempat Mukni bisa nih. Mungkin izin share screen ya, teman-teman. Yes, continue. Desktop. Desktop aja kali ya. Oke, share. Oke, ini pinnya udah ada. 6818956. Oke.
Kita tunggu para pemainnya. Mukni login ya, 681. Wah, ada Najwa. Thank you, Najwa. Peserta pertama, ada Bang Melki juga, 8956. Enter. Oke, halo Cynthia, Rangga, Bintang, Sana. Jadi kita punya hadiah menarik nantinya buat pemenang pertama Games Kahoot ini. Hai Vira. Kalau nggak salah tadi kita punya 33 peserta ya, berarti ini masih 11 orang yang join. Yuk ditunggu lagi kedatangan yang lainnya. Oke. Ya, harusnya jam 11 kan? Langsung start aja. Ini aku masih bentar. Oke. Alright. Kita mulai ya gamesnya. Oke, start. Get ready. Jadi di situ ada pilihannya dan teman-teman pilih warna yang sesuai dengan jawaban yang benar menurut teman-teman. Oke, next. Oh, Bang Melki di urutan pertama. Ada Rin yang menyusul. Next. Menghemat uang kali ya? Mikrofon ini. Oke, next. Iya. Next. Benda yang dapat didaur ulang. Alright, ada banyak yang benar nih. Sipar, iya sipar. Next. Oke. Apa ya? Tiga, dua, satu. Oke, reduce ya. Next. True or false? Bisa nggak ya? Ya. Next. Oke, Bang Melki dan Sipar sepertinya ini iya. Next. Ini Anda. Yeay. Iya.
Ada C. Najwa dan C naik peringkat. Yep. Urutan dari 3R. Nah, ini berkaitan dengan tema seminar kita. Oke, semua benar ya. Wow. Next. Merupakan sampah organik. Alright, semua benar. Jadi semuanya organik. Oke, next. 2 soal lagi. Nih, ini berkaitan nih dengan penjelasannya Bang Husen barusan. Awas kalau ada yang salah ya. Oke, next. Pertanyaan terakhir aku rasa. Iya. Next. The last question is di mana? Ya. Yeay, Surabaya ternyata ya. Sip. Siapakah pemenangnya? Oke. Wah. Oke, selamat kami ucapkan kepada seluruh pemenang. Bentar kita foto dulu ya. Shoot. Yay, congratulations for all the winners. Oke, alhamdulillah terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi di Games Kahoot kita. Ini kembalikan kepada MC. Silakan Ayu. Baik, terima kasih Kak Muni. Wah, gamesnya seru nih teman-teman. Nah, untuk bagi para pemenang akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, bagi peserta, jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang akan dikirimkan di grup peserta dan di chat Zoom meeting untuk mendapatkan e-sertifikat. Karena bagi yang hanya mengisi link evaluasi dan mengikuti acara ini dari awal hingga akhir yang akan mendapatkan e-sertifikat. Selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama nih teman-teman. Untuk kakak operator, waktu dan tempat dipersilakan. Oke teman-teman, kita foto lagi ya gitu ya, karena kita nggak bosen-bosen ini untuk sesi dokumentasi, karena itu penting banget gitu ya buat database kita untuk nanti kita jadikan suatu press release gitu ya untuk kegiatan kita. Oke teman-teman yang belum on cam, boleh banget nih untuk on cam gitu ya, menampilkan wajah-wajah yang cantik, yang ganteng, yang cemerlang gitu ya, seperti masa depan, insya Allah, amin. Oke, mungkin yang belum on cam boleh banget nih. Oke, kayaknya udah cukup ya teman-teman. Oke, dari slide pertama, 3, 2, 1, berikan senyum terbaik. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Aku kembalikan ke Kayu. Baiklah teman-teman semuanya. Baiklah, kita sudah ada di tiba penghujung acara.
Sekali lagi, sebagai penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para moderator dan para materi dan para hadirin yang sudah berpartisipasi di acara ini dengan baik dari awal hingga akhir. Kami sebagai penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan selama menyelenggarakan kegiatan webinar hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di agenda Ramudo Pelito Pendidikan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Mari berteman di media sosial juga, saling follow ya. Oke, dah.